Sebelum mulai saya slideshow dulu. Oke, sebentar. Ya, dengan mengucap bismillah kita mulai materi malam ini. Sekali lagi saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat baik kita malam ini kita sharing. Saya akan sharing modul yang terakhir untuk workshop, serial workshop yang sudah kita lakukan sejak dari Senin kemarin. Ada materi tentang di awal kita menjelaskan tentang digital literacy, learnability quotient. Itu habis itu kita belajar juga tentang Google platform dan algoritma Google. Setelah paham sedikit memahami itu, kita masuk tentang digital reputation management dan digital marketing dan branding, ya. Habis itu kita juga sudah membahas materi tentang social media marketing dan SEO management. Kemudian tadi pagi kita juga belajar atau sharing tentang online shop, e-commerce dan marketplace management, ya. Sekarang kita akan masuk ke session ini sebagai pengetahuan tambahan yang mungkin lagi yang di dalam industri kita mengenalnya dengan omni channel. Ini banyak perusahaan melakukan ini dan kita tidak salahnya memahami konsep apa itu omni channel. Kemudian bagaimana pentingnya kita mengelola customer database atau customer database management. Terakhir kita juga review portofolio dari teman-teman yang sudah buat atau sudah mengerjakan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan feedback. Oke. Malam ini sama waktunya maksimal 2 jam, tapi kalau misalnya 1 jam atau 1 jam setengah sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, ya kita akan selesaikan karena saya pikir teman-teman sudah lelah juga dari pagi. Ada 3 seri ya. Hari ini 2 ya. Kemarin yang hari ini 3 kan? 3 dengan Pak Adi tadi kan ada juga dengan Pak Adi. Jadi saya pikir ini cukup melelahkan ya. Jadi saya juga tidak mau berlama-lama untuk kalau misalnya materinya sudah selesai. Oke. Nah, ini saya ingatkan lagi seperti saya bilang kemarin, ini semacam mantranya lah. Ya, tolong diingat, tolong dipahami bagaimana kita menerjemahkan ini framework ini dan nanti akan mudah-mudahan kita bisa terapkan sesuai yang tadi saya sudah bilang tadi pagi. Kita buat posting di sini, kita share di sini, kemudian kita juga share ke tempat lain dan itu rutin dilakukan setiap hari kalau bisa. Saya berharap kalau yang pertama belajar kalau bisa setiap hari gitu ya. Nah, kecuali nanti udah bagus, udah SEO-nya udah di halaman pertama, kalau bisa nomor 1 untuk kategori produknya. Nah, baru kalau mau diupdate ya sekali 2 hari atau sekali seminggu ya silahkan saja. Tapi jangan lengah, orang pesaing kita akan terus mengejar kita kalau kita nomor 1 biasa. Kalau juara tuh pasti ada yang ingin menumbangkan. Ini STP saya highlight lagi. Ini saya juga sekali lagi mengingatkan modul ini saya akan lebih fokus nanti ke tentang omnichannel ya, ini pengantar saja. Jadi saya sekali lagi dari kemarin dan juga selalu ulang, kalau konten itu selalu saya ulang, itu adalah bagian penting dari workshop kita atau webinar kita selama seminggu ini. Jadi tolong teman-teman perhatikan itu dengan baik. Mudah-mudahan ini semakin sering saya ulang, semakin kita paham tentang konsepnya. Jadi konsepnya itu aja. Jadi frameworknya, kemudian konsep digital marketing, strateginya, kemudian integrasi medsos sama ininya, ya, sama marketplace-nya, itu aja. Tinggal nanti yang lama itu adalah prakteknya. Itu yang membutuhkan waktu, teman-teman bisa sukses nanti dalam bisnis digital. Nah, sekarang ini terkait nanti dengan loyalty customer nanti. Kita bicara database ya. Jadi nanti customer experience dan itu ada nanti kita buatkan database-nya sehingga nanti bisa membangun loyalty konsumen terhadap kita. Ini kemarin saya sudah berulang kali, kalau nggak salah ini tiga series modul, selalu saya tampilkan satu marketing funnel ini atau tools ini. Karena ini saya bilang sekali lagi ini adalah bagian penting yang teman-teman perlu pahami dengan baik. Jadi nggak usah dihafal karena bisa dicontek, tapi yang penting konsepnya, ya konsepnya seperti apa. Jadi kenapa kok ramping Pak? Ya kalau analoginya begini, cara membaca gambarnya ini. Jadi awalnya itu kan banyak tuh
banyak yang melihat postingan kita di sosial media atau iklan kita misalnya kalau ada. Tapi yang mengklik atau yang engagement dengan kita kan nggak banyak. Kemudian yang juga cuma lihat, habis itu keluar lagi juga semakin sedikit, akhirnya terjadilah sales. Harapannya kita setelah terjadinya sales, dengan membangun loyalty jumlahnya makin banyak lagi kan, bertambah lagi. Kemudian dengan advokasi jumlahnya banyak lagi. Nah kira-kira begitu cara membaca infografis atau yang saya tampilkan ini ya. Jadi ini ini kalau teorinya itu, jadi top level funnel, middle of funnel, kemudian below funnel, ini secara teorinya. Tapi saya nggak minta dihafal ya. Nah, sekarang teman-teman saya ingin jelasin sedikit apa itu omnichannel. Omnichannel ini lagi ramai nih ya. Jadi sekarang lagi ramai ada omnibus law. Nah, kalau gitu kan hampir mirip sebetulnya. Jadi kalau di sana tadi itu dibilang bus, kalau di sini channel. Jadi channel yang bisa menampung atau bisa menampung semua hal. Ini makanya disebut dengan omnichannel. Nah, gambarnya juga begini. Jadi kalau teman-teman kemarin kita belajar social channel misalnya satu aja gitu ya. Artinya kita punya warung itu dengan interaksi sosial, maksudnya itu baru satu aja tuh, satu arah misalnya. Tapi kalau udah multi channel, jadi ada sosmednya, kemudian ada mobile-nya, dan ada juga desktop dan sebagainya. Kemudian interaksinya satu-satu tuh, jadi satu-satu jilid tanda panahnya. Tapi kalau udah cross channel, nah ini udah cross channel, artinya apa? Ya, artinya barang yang dijual di warungnya juga diupdate di mobile-nya, kemudian dan sebaliknya. Jadi itu sudah terintegrasi, itu mulai terintegrasi dalam satu jualannya gitu. Tapi kalau yang sebelum multi channel itu satu-satu aja. Jadi kalau dia di mobile, di medsosnya satu aja. Jadi misalnya dia tidak terintegrasi dengan toko fisiknya. Gini kalau gambar warung itu toko fisiknya istilahnya gitu ya. Nah, kalau omnichannel itu sudah terintegrasi dan terplanning secara semuanya, dan termasuk konten iklannya juga dipikirkan. Jadi ibaratnya nih, orang kalau misalnya belanja gitu ya, ini nanti dia, contohnya teman-teman kalau lihat itu websitenya Apple misalnya, itu kalau dia bilang Anda bisa pick up di store mana gitu, atau minta dikirim produknya, itu salah satu contoh-contoh omnichannel ya. Atau Anda juga saya lihat itu Elzata juga udah menerapkan demikian. Jadi kalau dia bisa order di lihat produk belanja di web di online shopnya atau di websitenya, nanti dia bisa ngambil di toko terdekat. Itu bisa aja. Itu salah satu integrasi konten, atau dia tetap minta dikirim lewat kurir, itu juga bisa. Tapi sistemnya ini tidak mudah kalau kita bicara sistemnya itu, kalau bicara platform itu harus ada yang mengakomodasinya. Ya, jadi secara konsepnya mulai dari channel biasa atau toko fisik biasa, kemudian masuk multi channel, kemudian cross channel, baru masuk ke namanya omni channel. Biar teman-teman paham nih stepnya, atau istilahnya transformasinya lah, kira-kira demikian ya. Jadi ini sebagai konsep tambahan biar teman-teman juga tahu. Jadi kalau orang bicara omni channel itu seperti apa. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk infografis sederhana, jadi teman-teman bisa lihat tuh, ya. Jadi ini ada yang disebut dengan multi channel marketing sebetulnya, tapi ini kalau udah terintegrasi dengan baik, ini juga disebut dengan omni channel ya. Jadi mereka beriklan tuh juga di banyak platform, ada katalognya, ada websitenya, dia juga beriklan, paid set, kemudian juga ada pakai direct email, pakai postcard, pakai email yang lewat internet atau lewat katalog yang dikirim ke rumah. Yaitu salah satu contoh bagaimana ini direncanakan dengan baik. Ini salah satu yang disebut dengan multi channel yang mungkin kita kenal dengan nanti dengan istilahnya ada yang omni channel. Nah, mungkin gini, ini beda ya. Jadi kalau tadi cross channel ya, kalau itu baru, kalau ini udah multi channel itu ada yang disebut dengan, kalau bahasa yang lebih kerennya adalah omni channel. Jadi bisa dibayangkan ya. Sekarang kalau teman-teman lihat model Alfa ya, Alfa dan mungkin Indomaret juga udah mulai masuk ke konsep ke omnichannel ini ya.
Jadi orang bisa pesan online, barang bisa diambil, jadi dia tinggal datang. Itu nanti apalagi dengan masa COVID ini kayaknya seperti itu. Jadi orang nggak perlu antri di tokonya, bisa jadi barang itu dikirim atau dia bisa pick up di situ sesuai dengan yang dia konfirmasi di platformnya. Dan ini memang belum semuanya melakukan, tapi konsep ini sudah banyak diadopsi di banyak perusahaan sehingga mereka ada di semua channel dan ada di semua platform sehingga orang mau bertransaksi di mana yang dia paling nyaman, ya. Apalagi dengan masa COVID ini orang malas keluar rumah gitu ya. Sehingga kalau tadi saya sudah bahas, banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar membuka namanya official store di marketplace seperti Shopee, di Tokopedia atau di Bukalapak, terutama yang dua itu di atas tersebut itu banyak sekali tuh, model Unilever, model Nestle, dia punya official store di marketplace. Itu salah satu cara dia mendekati konsumennya mereka, ya. Jadi dia juga punya saluran distribusi di modern channel seperti Carrefour dan sejenisnya, atau Transmart, itu modern channel istilahnya. Kemudian Indomaret dan Alfamart itu masuk kategori modern channel tapi minimarket ya, atau convenience store. Kemudian ada lagi yang di warung belanja, di toko, di pasar, itu traditional channel. Ya, kemudian ada juga kalau bicara minuman, makanan dan minuman, ada juga yang dikenal dengan Horeca dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu channel-channel yang bisa mereka masuki tempat berjualan produknya mereka. Ya, nah tapi kalau ini sekarang saya bilang iklannya juga begitu, dia kombinasikan antara iklan di TV, iklan di radio, iklan di sosial media atau posting di sosial media itu terintegrasi gitu ya. Nah, ini yang kita bilang omnichannel ini banyak mulai diadopsi di dunia. Nah, ini yang lebih lengkap gambarannya nanti yang saya bilang tadi. Jadi omnichannel in marketing itu mulai dari email marketing, digital advertising, mungkin teman-teman juga kenal itu affiliate marketing. Affiliate marketing itu kita bisa menjualkan produk orang lain lewat channel afiliasi, istilahnya dia dapat komisi, itu juga bisa dipakai. Kemudian print ads dan atau yang iklan cetak dan katalog juga ada. Kemudian mereka punya website juga. Nah, ini saya bilang lagi, content marketing dan SEO-nya selalu itu adalah salah satu tools penting. Dan juga PR-nya, sekarang kalau kita kenal di perusahaan itu dikenal dengan Markom. Jadi marketing dan communication itu sudah bergabung dalam satu departemen. Sehingga bahasa marketing dengan bahasa PR itu tersinkronisasi dengan baik. Karena orang nanti bisa mendapat gambaran reputasi perusahaannya sama brand produknya juga dia maintain dengan baik. Kenapa ini sering digabung? Alasannya begini, orang PR itu kan juga selain dia reputasi perusahaannya, sekarang karena adanya sosial media, dia perlu perhatikan juga concern istilahnya postingan atau komen dari para netizen tentang produknya dia, atau termasuk kalau produknya dia bermasalah. Kalau ini tidak diperhatikan, tidak terintegrasi, nanti jalan sendiri tuh orang PR, orang-orang marketing. Nah, pengalaman saya melihat begitu. Nah, sekarang digabung biasanya di banyak perusahaan, Markom itu udah di bawah satu departemen. Tapi ada juga yang masih tetap bisa dengan dengan sinergi antar departemen itu, gitu ya. Jadi ini sebagai pengantar atau tambahan lah. Saya bilang omnichannel ini mungkin teman-teman kalau mendengar yang omnichannel itu gitu ya. Jadi biar nanti sebagai tambahan ya teman-teman. Nah, ini sebagai contoh sederhana ya. Jadi the modern shopper omnichannel journey, istilahnya gini. Jadi dia melihat misalnya sosial media gitu ya. Kemudian dia sosial media, dia sampai di rumah, dia browse itu. Jadi kan tadi dia di jalan misalnya di mobile, di HP-nya. Kemudian dia kalau ingin lebih nyaman, dia detail, dia sampai di rumah nanti lihat tuh di websitenya. Oh, setelah dia website, dia mungkin bisa aja nanti pergi ke toko terdekat, kan gitu ya. Jadi kalau dia kurang yakin tuh, karena dia jaringannya ada, katakan ambil contoh Garment, Elzata gitu ya. Atau mungkin yang lain lah, jangan Elzata aja, Zoya atau apapun. Nah, itu juga bisa lihat itu di toko fisiknya. Kemudian dia lihat juga nanti kalau sistemnya terintegrasi, itu stoknya bisa dimonitor ada di mana saja, gitu ya. Kemudian dia bisa aja belanja di situ. Kemudian dia juga bisa
terjadi transaksi, barangnya sudah ini sampai dan sebagainya, dan sehingga nanti dia posting lagi di medsos akan terintegrasi, orang makin banyak lagi belanja. Ini contoh ya. Dari siklusnya tidak persis seperti ini, tapi kira-kira gambarannya seperti ini gitu ya. Misalnya gini, misalnya barang itu jika melihat istilahnya dia bisa ngecek juga barang itu tapi benar nggak sesuai yang di display di sosmednya dia gitu. Kemudian istilahnya kalau sekarang ya dengan kuatnya media sosial sekarang, bahkan banyak toko atau sekarang banyak juga di marketplace, kalau bajunya itu tidak cocok ya dengan yang dilihat, dan dia boleh balikin gitu. Kalau dulu mana bisa, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Tapi begitulah permintaan konsumen, orang bagaimana produsen itu bersaing untuk memuaskan pelanggannya. Ya karena itu juga berdasarkan riset ya. Jadi orang kan juga sering kecewa dengan display produknya kok nggak sama gitu ya. Kadang-kadang ukurannya terlalu kecil, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya dia bilang ukurannya XL misalnya kan, XL standarnya standar, udah dikasih tahu ukurannya tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Nah itu bisa aja dibalikin lagi kepada penjual dan sebagainya. Ya, ini salah satu contoh ininya. Kalau bicara tadi rantai pembeliannya tadi atau funnelnya tadi itu sama. Jadi saya bilang mulai dari PR, kemudian radio atau TV print, kemudian impact-nya terhadap word of mouth, kemudian ada online advertising, kemudian ada email, PPC tadi per pay click atau mungkin semacam yang beriklan itu social ad advertising. Nah, orang nanti itu awareness kan, tadi saya bilang consideration, baru dia banding-bandingkan tuh ada blog, ada medianya, kemudian dia bisa cek juga di e-commerce, baru terjadi pembelian. Setelah pembelian dia juga bisa nanti juga bisa lihat disupport oleh websitenya, ada juga komunitasnya, ada grupnya. Nanti itu disebut dengan retention program. Kemudian juga akhirnya kalau sudah ini baru advokasi, promotion yang didukung, akhirnya produknya itu makin laku. Kenapa? Ya sudah banyak yang pembeli atau konsumen sendiri yang merekomendasikan gitu ya. Ya misalnya ini contoh idealnya begitu. Tapi dalam praktek tidak seindah yang dibayangkan memang ya. Tapi secara konsep ini alurnya atau flow-nya demikian. Mulai kita introduce produknya, kemudian dia mikir untuk beli, kemudian dia beli, sudah beli, bagaimana kita retention, kita menjaga dia tetap setia dengan produk kita atau brand kita. Sehingga kalau ini kita lakukan dengan baik, dia akan puas, dia akan cerita sama temannya, sama tetangganya, sama koleganya untuk tetap untuk membeli produk yang sama. Gitu. Kira begitu kan? Ya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas sedikit pentingnya customer database atau database konsumen. Kenapa ini penting? Banyak perusahaan atau sekarang yang bisa survive itu kenapa dia bisa mengelola database pelanggannya dengan baik. Jadi kalau kita lihat sederhana lah, kalau teman-teman belanja di Alfamart atau di Indomart kan ada dikasih kartu tuh kan? Ya kan, kartuku lah kartu Alfamart, macam-macam itu. Nah itu salah satu cara untuk menjaga engagement atau mengelola database pelanggannya. Ya benar nggak? Jadi kita dikasih gimmick itu, dikasih ada diskon lah, dikasih poin lah, itu tujuannya membangun loyalty. Dan itu udah dihitung teman-teman ya. Jadi udah dihitung tuh berapa budgetnya untuk itu, untuk menjaga loyalty. Kemudian kalau teman-teman yang suka naik pesawat juga sama, mungkin saya pikir Lion Air, saya juga, ini misalnya yang Garuda, misalnya itu ada Garuda GFF, Garuda Frequent Flyer, itu ada level-levelnya, dan itu ada poinnya, setiap ada mileage-nya, nanti bisa ditukar setiap sekian ribu mileage, bisa ditukar satu tiket untuk nilai mileage sekian. Itu salah satu bagaimana menjaga loyalty pelanggan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu gimana cara collecting datanya, Pak? Kan gitu ya. Cara mengcollecting datanya itu macam-macam. Bisa lewat website yang kita sering tuh kan kalau kita buka website kan minta ada suruh ngisi email. Nah, itu salah satu caranya. Atau bisa lewat sosial media. Sosial media kan kita bisa minta mereka ngisi form. Misalnya kalau kita mau ngasih bonus misalnya gitu. Download file ini secara gratis. Tapi sebelum kita download kita disuruh ngisi form dulu. Ya kan, nama siapa, tempat tanggal lahir mana, kemudian email udah mungkin 3 atau 4 udah, itu menjadi database buat kita.
atau mungkin tracking pixel. Tracking pixel ini adalah yang beriklan ya. Jadi kalau kita iklan contohnya di Facebook gitu ya, itu kita namanya ada tools yang disebut dengan pixel. Jadi pixel itu secara otomatis membangun database pelanggan yang reach atau engage dengan iklan kita. Itu salah satu toolsnya untuk yang bisa kita pakai menjadi database kita. Kemudian kontak information ini bisa juga kita bisa kumpulin orang yang kita tanyain dan kita dapatkan dari kontak yang misalnya dia menghubungin kita kan, dia menghubung kita terus kita tanya alamatnya di mana, itu bisa kita dapatkan untuk data awal sehingga nanti kalau kita ingin probing lagi kita bisa survei lagi mereka dan kita biasanya untuk orang mau mengisi kita biasanya kasih reward gitu ya, dikasih voucher lah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Orang kan itu apa yang dia belikan kita berikan ke mereka, harusnya kita bisa dapat lebih dari mereka. Misalnya nih, contoh, saya dikasih kartu sama misalnya Pertamina, misalnya kan gitu ya, Pertamina Card, misalnya kalau belanja nanti tapi apa? Saya mau kenapa? Kita dapat diskon gitu. Ya pasti maulah, ya kan gitu. Tapi sebetulnya diskon itu udah diperhitungkan sama mereka dari sisi pricing. Jadi walaupun kita dapat diskon sekian persen, itu secara bisnis mereka masih untung. Nah kalau bicara Pertamina Card misalnya contoh ya, itu kan untuk yang non subsidi kan, contohnya Pertamax atau Pertalite yang itu yang non subsidi yang tapi kalau yang subsidi nggak dapat, setahu saya nggak ada poinnya gitu ya. Kemudian juga ada customer feedback survei, kita bisa melakukan survei, atau kemudian customer service software juga yang secara otomatis mengcollecting data. Kemudian dari data transaksi juga bisa. Jadi maksudnya yang bertransaksi pakai credit card atau pakai ini itu biasanya ada data konsumen, data pelanggannya ya. Jadi kita bisa grab datanya, ini siapa namanya, kemudian biasanya itu berapa informasi bisa kita gunakan sebagai database buat kita yang nanti membantu program kita memaintain mereka. Ya, kira-kira gitu ya. Ini secara ideal. Tapi Pak, ini apakah harus semua? Tidak. Kalau kita bisa dapat lewat form aja, itu tidak masalah. Kita bisa dengan Google Form, mereka isi, ya misalnya dia mau order barang, terus dia isi form, kan udah itu jadi data pelanggan. Ya, kemarin saya udah jelasin tentang misalnya Google Form, misalnya, itu kan bisa dibuat untuk mendapatkan data pelanggan kita atau semacam teman-teman kemarin waktu daftar kan gitu ya, waktu daftar workshop ini kan ngisi form kan, sebetulnya saya bisa aja kan minta kan itu udah dapat tanggal lahirnya, emailnya, alamatnya, itu udah jadi database sebetulnya ya. Dan memang kami perlu itu, dan kami kalau hati-hati kalau dia udah minta KK dan KTP itu jangan, itu berarti bisa jadi itu orang nipu ya. Tapi kalau sekedar tanggal lahir itu masih sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau udah nanya ibu kandung, nah itu hati-hati, kadang-kadang itu ada juga orang nipu seperti itu ya. Jadi kalau cuma sekedar tanggal lahir sama tempat dan nama mungkin sepikir cukup. Tapi kalau dia udah nama nomor KTP, nah itu kalau tidak benar-benarnya jangan dikasih. Kadang-kadang orang menyalahgunakan itu untuk yang lain yang tidak perlu, yang mungkin bisa merugikan kita. Dia bisa pinjaman online kan gitu ya, bisa pinjaman online pakai data kita, nanti yang ditagih kita gitu kan. Nah, sekarang kita juga lihat bagaimana tipe dari konsumen ya. Ada konsumen itu yang istilahnya opportunistic customer. Jadi dia high profitability-nya bagus, kemudian tapi relationship-nya belum ada tuh. Kemudian masih rendah serve kita terhadap mereka dan low volume, tapi mereka mempunyai kemampuan untuk belanja produk kita. Nah, ini yang harus kita giring menjadi core customer kita ya. Jadi core customer kita yang bisa memberikan profitability, kemudian hubungannya baik, kemudian biaya untuk men-serve mereka lebih rendah, tapi volumenya tinggi. Tapi kalau kita misalnya ini nggak hati-hati juga, itu bisa lari ke bawah, service drain customer, jadi low profitability, tapi hubungannya baik, tapi high cost, itu biaya untuk memaintainnya tinggi, itu juga kurang bagus. Bagusnya adalah core customer yang kita bisa. Kemudian ada juga tipe konsumen yang lain adalah dia low profitability, memang daya belinya rendah gitu ya, kemudian relationship-nya nggak ada, kemudian biaya untuk melayani juga mahal atau untuk serve-nya mereka mahal dan low volume. Nah, harusnya mereka itu kita coba bisa tarik dia mau kalau memang penghasilannya rendah memang, tapi bisa aja dengan program dia sebetulnya punya kemampuan
dia bisa menjadi core customer kita. Jadi itulah gunanya database pelanggan itu kita punya, sehingga kita bisa membuat program yang sesuai dengan kategori mereka, ya. Jadi kalau ibaratnya seperti ini tadi saya bilang, jadi bagaimana kita mencoba membuat istilahnya nih, kalau dia tidak bisa naik ke atas, ya minimal dia walaupun low profitability, tapi dia misalnya masih memberikan volume lah paling tidak gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran siklus modeling yang dipakai untuk bagaimana kita menstratifikasi dari pelanggan kita. Nah, ini saya bilang, jadi sekali lagi, ini bagaimana pentingnya kita bisa memaintain data pelanggan. Jadi kalau misalnya kita udah punya data pelanggan, contohnya aja, kita punya data ulang tahunnya dia kan, misalnya dia tanggal ulang tahun, bisa aja kita berikan voucher, misalnya ada tuh contoh, misalnya Anda bisnis makanan gitu ya, makanan. Bagi yang ulang tahun dikasih promo 20% gitu. Ya padahal kita tahu untuk produk makanan kita bisa aja marginnya 30%, kita masih untung 20%, tapi loyaltinya mereka itu yang kita jaga. Ya, jadi ada juga nih, misalnya rumah makan, bisnis rumah makan. Kalau Anda punya database yang baik, bisa aja yang ulang tahun makan gratis di tempat kami. Ya kan ada juga kan? Merayakan yang ulang tahunnya gratis. Tapi kan logikanya kalau dia ulang tahun, dia makan di warung kita, nggak mungkin dia datang sendiri. Malu lah, orang walaupun dikasih gratis cuma datang pasti malu. Biasanya dia ngajak saudaranya, temannya gitu ya, untuk makan di situ, traktir pas ulang tahun. Yang kita gratisin 1 orang, tapi kalau diajaknya 5 orang, itu berarti kan yang 5 ini kita bayar, ya kan? Kalau kita juga tahu, kalau bicara rumah makan itu biasanya marginnya bisa 40%. Jadi mereka masih untung. Tapi bukan hanya sekedar untung, yang kita bangun adalah loyalty. Jadi orang merasa diperhatikan, merasa dihargai, sehingga itu yang perlu kita dapatin manfaat secara jangka panjang. Nah, ini tadi kemarin udah bahas ya, ini contoh portofolio itu. Nah, ini nanti, setelah teman-teman nanti misalnya paham ini program ini, sudah mau berbisnis, nanti kalau misalnya teman-teman atau belum punya bisnis atau belum punya portofolio, kita bisa, teman-teman bisa gabung dengan yang terutama wanita ya, ini dengan programnya Womanpreneurship dari Wardah. Ya, Wardah kita tahu bahwa sekarang dia untuk skincare dan face care dan sebagainya nomor 1 di Indonesia. Dia udah mengalahkan produk-produk dari Unilever dan produk-produk dari Eropa lainnya di Indonesia. Jadi pengalaman kami dengan yang ikut program di workshop di Teacherpreneurship guru-guru PAUD, itu sekarang pesertanya udah hampir 70 orang, kalau tidak salah terakhir malah mencapai 80 orang kalau tidak salah, yang bergabung dengan program. Dan mereka cukup senang dengan support produk dari Wardah ini misalnya. Kemudian kalau misalnya yang cowok misalnya, ini kalau misalnya kalau misalnya tidak belum ada di list ini, kami juga ada nanti beberapa produk yang lain ya bisa dijual. Setahu saya ini Elzata ini ada beberapa produknya juga yang bisa dipasarkan atau memang terserang ini banyak produknya untuk wanita. Tapi kalau memang mau dijualkan, tapi nanti teman-teman terutama yang ini bisa untuk belajar, nanti ada lagi produk yang lain. Jadi selain dari Elzata dan Wardah itu ada nanti list produk yang lain, ada juga pakaian pria atau juga produk yang lain bisa menjadi reseller dari teman-teman. Tapi paling tidak kalau tidak ada kalau tidak kita coba, kita nggak pernah tahu itu bagaimana itu bisnis. Bisnis itu harus dicoba, bukan hanya teorinya saja gitu ya. Jadi setahu saya ini Wardah dengan Elzata ini dia secara sistem cukup mensupport dengan baik, rewardnya juga cukup bagus. Ya nanti teman-teman terutama yang berminat, nanti kami akan atur session khusus untuk bisa menjelaskan programnya seperti apa ya. Nanti bagaimana ininya mekanismenya, kita akan carikan waktu untuk teman-teman sehingga nanti bisa paham programnya dan bisa istilahnya ini bisa mencoba berbisnis kalau yang belum punya produk. Tapi kalau ada punya produk, silahkan masarkan produk sendiri. Atau misalnya udah punya produk nih, tapi mau nambah penghasilan, mau bergabung juga dengan Wardah, ya silakan. Atau mau mencoba menjual juga produk dari Elzata, silakan, kita nggak melarang.
Elzata pun sama Wardah pun juga nggak melarang. Jadi nggak usah khawatir, ini bagi yang berminat saja, dan ini bukan suatu kewajiban dan keharusan. Jadi sekali lagi, yang namanya bisnis itu harus kita sesuai dengan passion kita. Oke? Saya pikir itu materi yang secara materinya. Saya sekarang coba masuk ke merefresh lagi. Kita masuk lagi ke slide. Ya, coba ini ya, ke share screen lagi. Saya masuk ke ini live ya. Sorry. Jadi kita bisa lihat di sini. Tadi kan udah kita lihat sekarang portofolio dari teman-teman, ya. Tadi sambil lihat dulu yang di bawah nih, siapa ini? Sorry. Ya, ini yang sudah mengumpulkan berapa portofolionya. Sorry, ini adalah ya. Ini misalnya Sylvia di apa? Ini saya akan bahas ininya aja, apa produk. Ini ada Google My Business-nya. Coba saya lihat. Ini yang ditampilkan. Sebetulnya saya minta tuh Google My Business itu adalah Google Site-nya ya. Jadi, nah ini seperti ini ya. Coba kita lihat. Ya saya ingin evaluasi contoh aja nih. Yang di atas nih siapa ini punya? Oke. Asifa Store Business Site. Nah, oke, kita lihat. Ini sudah di-verified atau belum ya? Saya coba lihat. Oke. Nah, enggak apa-apa. Ya ini untuk belajar ya. Nah, saya bilang ini kan sudah diposting nih ya. Nah, foto gambarnya udah ya. Ini galeri produknya, tapi jangan lupa saya lihat ini ya. Ini responnya, ini testimoninya udah juga, tapi postingan produknya belum nih. Nah, ini yang saya lihat. Coba kita lihat lagi nih. Bagaimana cara mempostingnya, Pak? Kan gitu ya pertanyaannya kan. Jadi tadi kalau saya lihat tuh posting fotonya udah ada, tapi posting statusnya belum, gitu ya. Nih kita lihat, saya masuk aja ke ini saya tadi ke Google My Business saya ini. Nah, jadi ini Asifanya mana ya? Kalau mau coba, kalau suaranya mau dibuka silakan. Jadi siapa Asifanya ada? Saya nggak perhatikan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti kita ini aja dulu. Nanti siapa? Saya ingin kasih feedback aja. Oke, Google My Business. Nah, kalau bisa bilang tadi itu, misalnya saya ambil contoh yang bisnis adalah PT Indomiata ya. Yang tadi baru dilakukan oleh Asifa tadi yang taman apa ini nama ininya ya, ini produk apa adalah Taman Hidup Amazon ya, misalnya apa ini nggak apa ini outdoor activities organizer, nggak apa silakan aja. Nah, maksud saya kalau bisa ini kan perlengkapan ininya nih, outdoornya, misalnya galerinya. Tapi kalau bisa diupdate di status ini ya. Jadi kayak ini saya lihat posting bisa. Nah, yang baru dilakukan tadi baru menambahkan foto yang banyak ya. Foto boleh enggak masalah, tapi kalau bisa update status seperti ini. Jadi kita bisa posting, saya bilang kan ada tadi misalnya ada baju tuh, itu baju apa? Itu enggak apa-apa. Jadi orang semakin banyak kita posting, walaupun fotonya juga ada, nggak persoalan. Jadi ini kita bisa membuat namanya di sini ada pilihannya. Teman-teman bisa lihat, ini terutama yang berkaitan dengan COVID-19. Oke, tapi saya juga bilang kita bisa buat offering, bisa atau update status atau update postingan. Kemudian kalau ada event itu juga bisa kita buat. Tapi misalnya atau juga bisa menambahkan produk dalam artian kita bisa kalau di sini contohnya ini produk itu apa ya. Ini bisa kita listingnya produknya apa aja yang kita jual. Kalau di sini kalau bicara daging ada daging segar ya. Daging segar itu ada penjelasannya dan sebagainya. Tidak apa-apa. Jadi orang tahu kita menjual apa saja gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau orang dilihat di Google, ya, misalnya, ini kelihatan itu produknya kalau dilihat ya, ini kelihatan nih list produknya itu di sini, ya. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ini ada produknya dan di bawah tuh ada update statusnya gitu ya. Jadi kalau orang lihat tuh seperti ini. Nah, enak kan? Jadi kalau dia klik, ini dagingnya daging apa? Daging kambing, ini daging sapi gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, ini ada setiap produk tuh bisa kita kasih listing, harganya berapa, keterangannya bisa kita kasih, apa dan sebagainya itu ada di produk description-nya. Jadi itulah kelebihan dari Google My Business. Jadi kalau orang klik, ya kita kelihatan portofolio kita secara lengkap. Ya, jadi saran saya untuk yang ini mungkin itu ya masukannya. Jadi rutin update ya. Jadi ini siapa ini tadi yang di Sukoharjo ya. Jadi harus diupdate secara rutin, bukan hanya fotonya, nggak ada masalah. Nanti bisa bagaimana untuk bisa menarik. Oke, yang lain. Sambil contoh produknya siapa ini? Nikado dan Lilin ya. Sambil contoh lagi yang lain. Bisa buka. Sorry, yang kebuka yang lain. Oke. Oke. Ini harusnya bisa otomatis diklik sebentar ya. Ctrl C, saya bisa Ctrl C aja dulu. Saya lari ke sini. Ke sini. Saya Ctrl V. Oke. Kita lihat nih Kado dan Lilin. Ya, siapa yang ini? Nah, ya Kado Lilin aromaterapi ya, nggak apa-apa. WhatsApp-nya ada ininya. Nah ini saya bilang ini nggak apa-apa ya. Ini di Surakarta juga ya. Nah ini saya bilang ini kan udah lah, kalau tampilan dilihat pelanggan kita untuk tahap awal boleh, nanti juga mau coba lagi bikin yang lebih bagus, bagaimana bisa lebih menarik ya silakan. Ini kuncinya itu ya. Jadi giftbox-nya ini kalau orang klik gitu ya, informasinya apa saja. Nah kalau bisa ini juga ini kan ada promo misalnya ya, itu bisa dibuat ya, diskon berapa dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di sini ya. Jadi nanti kalau kalau yang punya ini harus kuncinya itu aja. Update status, rutin mengupdate-nya, nanti di-share di WA-nya, di-share di di Facebook-nya, di-share di Twitter-nya, atau nanti juga posting yang sama kita juga posting di IG-nya gitu ya. Nah, itu yang kalau kita rutin lakukan, itu SEO-nya akan naik, tinggal nanti membuat deskripsinya apa keunggulan produknya. Misalnya lilin aromaterapi di Solo gitu. Nah, setiap caption-nya ini kita bikin keterangannya itu gitu ya. Jadi ini kan foto aja nih ya, tapi nanti posting juga biar ada deskripsi kita, kalau dicari sama Google itu ketemu gitu ya. Ini daerah Surakarta di Solo ya. Jadi menarik ya. Jadi saya senang ya. Silakan nanti kira-kira terus belajar, terus dicoba. Nanti oke, sambil biar waktu kita ini saya nanti yang lain juga perhatikan ya. Saya mungkin yang agak aneh ini saya coba perhatikan ini kenapa? Ini Google Search-nya yang di link ya. Yang saya maksudkan itu adalah Google Site-nya kalau bisa ya. Jadi ini saya udah kemarin udah kasih tahu ini enggak apa. Ini contoh lain ini apa ya Google. Atau yang kalau mau bikin mau bikin unique name enggak masalah kalau ini kalau yang belum enggak apa-apa. Saya enggak akan ya. Enggak apa-apa. Oke, nanti ada PR lagi. Coba saya lihat ini apa hasilnya. Ini saya pikir nih hasil pencarian ya, Ctrl A. Yang saya maksudkan, saya nggak akan bahas ini ya. Oke, mungkin saya lihat, saya skip aja ke sini dulu. Oke, teman-teman, biar nanti waktu kita efektif. Nah, saya lihat coba contoh portofolio yang lain fanpage ya. Saya coba lihat nih, contoh Siti Hajar, nih Baby Care. Saya coba, nih harusnya langsung link ya, Ctrl A. Oke, Ctrl C. Saya masuk ke sini. Saya gantikan ini aja. Ya, coba saya lihat fanpage-nya. Oke. Siti Hajar Baby Care. Ya. Kita bisa tahu itu apakah akun Nah, belum di listing ya. Ini nggak tahu kenapa nih.
Not available right now. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cari yang lain. Ini tolong ya. Siapa ini Setiaja? Saya nggak tahu nih akunnya belum atau di delete atau bagaimana. Ya, tolong yang dikasih itu yang masih bisa dipakai ya. Coba saya lihat. Coba. Sorry. Saya stop ini dulu biar nggak ganggu. Saya masuk lagi share screen yang tadi. Maaf. Nih Sri dulu. Oke. Ini kalau kita lihat coba yang lain. Saya ini baby care tadi kurang tepat. Nah ini Facebook. Oke. Saya coba lihat ini. Sebentar ya, ini agak ada gangguan. Tapi kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman kalau siap misalnya ada masalah, dicoba lagi gitu ya. Jadi sebelum ini kalau ada apa jangan kita udah apa kalau ada nggak bisa tuh langsung di ini. Oke, saya coba lihat yang di bawah nih. Coba. Nanti tadi keklik yang punyanya Stefani. Oke. Ini yang saya itu salah klik. Oke, ini yang saya coba buka nih. Oke. Ctrl A sebetulnya bisa. Coba saya buka di sini nggak bisa dia. Ctrl C aja. Ctrl C. Saya buka lagi di sini. Aduh. Sorry. Oke. Saya bisa. Ini biar nggak mengganggu, saya pindahin ke atas. Oke, share screen saya. Oke. Jadi ini coba kita lihat. Belum ke copy tadi tuh, sorry. Belum ke copy. Ctrl A. Sorry. Ini masih ada ya. Ctrl C. Ya. Ctrl C, saya masuk ke sini. Ctrl C. Coba lihat. Ini all about music. Ini apa isinya? Saya belum tahu. Aja kalau misalnya ada ini enggak apa dimatiin aja dulu mic-nya, tapi kalau apa nanti kalau ada pertanyaan langsung silahkan. Nih coba saya lihat ya. Nah, fanpage ya. Jadi ini bagus nih. Oke, silahkan. Enggak apa-apa. Saya nggak akan lihat kontennya, tapi silahkan nanti saya kasih bonus. Saya coba like ya. Saya like. Nah, caranya kalau teman-teman ingin ini nanti bisa invite temannya gitu ya. Jadi perbaikin dulu kontennya, nanti bisa invite temannya. Oke. Saya nggak akan bahas semua dulu ya. Saya akan coba lihat yang lain, akun yang lain tadi Instagram udah. Nanti coba saya lihat satu lagi siapa yang punya. Ini udah Google Drive udah. Sekarang kita lihat yang marketplace siapa yang sudah mengerjakan. Nih, link marketplace ini belum nih. Siapa yang udah? Ini baru ada berapa orang nih ya? Satu Shopee. Oke, enggak apa-apa. Ini udah bagus ya. Oh, ini dia marketplace di Facebook. Enggak apa-apa lah. Oke, sambil contoh. Oh, di marketplace-nya di Instagram. Kalau bisa yang saya maksudkan itu marketplace-nya yang ya enggak apa-apa sih kalau mau dicoba yang marketplace. Nggak apa, ini Instagram dengan ini udah terintegrasi. Tapi oke lah. Oke, sambil contoh nih Shopee ya. Ini siapa nih? Bunny Bunch. Saya. Ya, saya buka ya. Ctrl C. Saya buka. Enggak apa-apa. Sama-sama kita lihat. Benar. Benar nih Haniban, benar ya? Takut saya salah copy saya. Kan nih. Nah. Ini bukan ya? Bukan ya? Ini siapa yang punya? Di layar saya dulu. Oh ya, ini beda ya. Ini siapa yang punya nih? Stefani ya? Bukan? Saya, Pak. Oh ya. Tadi yang Haniban mana? Oh ini sorry. Ini sorry.
Ya, saya kelewat itu enggak apa-apa. Oke, bagus. Ya, enggak apa-apa. Jadi maksud saya dicoba soal laku tidak laku itu soal kedua ya. Jadi sekali lagi kita dalam proses belajar tuh jangan langsung apa istilahnya nih langsung bagus enggak sorry ini malah semua kepilih select all. Oke, salah saya. Ini tadi nanti setelah ini kan kita ada grup nanti kita akan bahas lebih detail di grupnya. Oke, ini saya copy di sini. Ctrl C. Ya. Kita masuk di satu screen lagi, satu ini lagi. Oke, Ctrl V. Kita lihat. Pak, benar? screen Salah lagi. Kok ini salah copy lagi saya. Oke, ini siapa yang punya? Madu Rukyah. Siapa yang punya nih? Saya. Ya. Jadi ininya tokonya namanya Honey Bunch, produknya dijual adalah Madu Rukyah. Salam, benar ya? Nah, apa Iya, ini benar. nanti ya kita coba lihat store-nya. Tokonya ini baru aktif 3 jam yang lalu ya. Apa-apa. Ininya tadi. Pak Rizal. Udah berapa lama? Udah berapa lama ini akunnya? Kenapa? Ada pertanyaan? Share screen-nya yang toko nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan? Iya, yang adanya yang Excel aja. Oh, yang Excel saja. Oh, sorry. Berarti Excel-nya harus saya tutup. Sorry, saya dulu. Ini kelihatan nggak sekarang? Nggak? Belum, Sorry. masih belum, Pak. Screen pause, sorry. Ini screen pause. Saya stop screen dulu deh. Stop screen dulu, saya ulang lagi. Ini enggak apa-apa, terima kasih diingatkan. Sekarang kelihatan? Kelihatan nggak? Ya, sudah, Pak. Udah ya. Yep. Nah, ini kita lihat ini, enggak apa-apa. Nanti layout tokonya dan sebagainya ini produk serupa, tapi nanti kalau kita mau teman-teman ini juga bisa di-share ya. Nanti enggak apa-apa. Ini saya bilang ya, minimal udah bisa muka akunnya, sudah bisa mulai jualannya, bagaimana soal nanti terjual atau tidak itu nanti step berikutnya. Jadi jangan lupa ini harus laku enggak dulu ya. Nah, supaya menarik fotonya bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi biar menarik karena semakin banyak fotonya itu berpengaruh juga gitu ya. Orang bisa klik lagi. Nah, semakin orang sering klik toko ini itu makin populer dia. Logikanya, algoritmanya begitu. Ya. Jadi saya pikir saya terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan terus follow up teman-teman. Jadi saya nanti akan ada form lagi. Nanti kalau yang belum mengerjakan dengan lengkap, tolong nanti dilengkapin. Tujuan kami adalah untuk membantu atau sharing dengan teman-teman, harapannya sungguh-sungguh untuk mengerjakannya supaya ilmunya dapat. Jadi kalau misalnya jangan berani, oh Pak saya nggak mau jualan tuh, nggak apa-apa, tapi minimal kan ilmunya bermanfaat ya. Jadi apakah itu untuk personal branding Anda atau membantu saudaranya, kan gitu ya. Jadi paham. Jadi apa itu SEO, bagaimana masuk ke marketplace, bagaimana supaya laku, kan udah tipsnya sudah kita ajarkan, nanti kita coba gitu. Karena ilmunya digital marketing dan sebagainya, marketplace itu harus dilakukan. Tidak cukup teman-teman hanya baca teorinya, paham ininya teori, tapi kalau nggak dilakukan ya nggak ada hasilnya. Ya cuman menghayal aja istilahnya begitu ya. Oke, saya buka satu lagi, maaf kalau ini screen-nya kelihatan. Saya buka channel YouTube contohnya satu, sorry ya. Oke. Saya tutup, screen-nya masih kelihatan? Ya, kelihatan ya screen-nya ya. Takut kita udah ini yang lain teman-teman nggak lihat ya. Oke, ini channel YouTube-nya siapa? Saya nggak perhatikan tadi karena nggak link ininya. Oke, kita buka aja. Apa mungkin nih YouTube-nya lama atau baru saya belum tahu. Oke, ini di share. Kalau bisa nanti kalau untuk yang yang di share itu adalah channelnya ya. Kalau ini videonya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa dibuka, sawas kita klik itu langsung nanti ke ke channelnya. Oke, final examination. Ini punyanya Siva Olia ya. Ini dulu pernah ada punya video diupdate. Ini akunnya sejak kapan saya bisa ketahuan ya. Coba saya lihat dulu. Tidak apa-apa. Ini saya bisa lihat kapan akunnya dibuat.
Ini dibuat 2016. Oke, nggak masalah. Nah, saran saya sih, Pak, nanti ada kalau mau coba ini bisa nanti diperbaikin bagaimana membuat playlist. Nanti kita ada session waktu sebelum saya nanti mungkin akan sedikit share tentang channel YouTube ya, biar nanti. Tapi saya pastikan dulu teman-teman sudah punya channel semua. Nanti ada event lagi atau session waktu ini saya akan share waktu mungkin 30 menit nanti ya. Akan share bagaimana membuat layout channel YouTube yang baik dan benar ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Jadi udah ada channel YouTube-nya. Tadi saya lihat ini satu lagi nih contoh tadi Instagram ya. Sorry. Ini saya geser ke bawah aja. Saya geser ke bawah. Ini tadi cuma Instagram siapa nih? Ya. Nah, kalau saran saya nih teman-teman ya, nih apa? Kalau mau bisnis ya, saran saya untuk tahap awal jangan dikunci ya. Ini saran ya, kalau mau private silakan itu beri, tapi kalau untuk bisnis ya jangan di private ya. Orang kadang-kadang nggak nyaman juga kecuali memang udah high level gitu. Ya ini kalau ini tolong sekali lagi karena ini kalau untuk bisnis saran saya nanti akunnya dibuka ya, jangan dibuat private kecuali untuk akun pribadi yang memang tidak mau berbisnis ya silahkan saja. Tapi kalau tujuannya teman-teman mau jualan, terlepaslah nanti mungkin ada yang nakal atau apa itu enggak masalah gitu ya. Saya pikir juga bisa kalau ada yang ini kita bisa blok mereka kan. Tapi kalau orang terus terang aja kalau saya melihat mau oh dia udah di ini saya udah males gitu. Itu namanya bounce namanya, orang keluar lagi gitu. Ya, jangan sampai demikian ya Stefani ya. Jadi kalau mau dikunci ya seperti ini silahkan ya, saya nggak melarang. Cuman kalau untuk berbisnis bikin akun satu lagi gitu. Ya. Ya, Pak, saya itu pribadi, maaf Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Ini masukkan aja ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa, ya saya pikir lah kalau anak-anak milenial masa nggak bisa buka ini ya, buka punya akun Instagram udah pasti bisa. Nah, akun Instagram itu bisa disetting ada akun bisnis, ada akun biasa gitu ya. Nah, kalau mau untuk bisnis, jadikan settingannya akun bisnis. Silakan dicari itu ada. Nanti di tombol di 3 titik itu ada settingannya. Jadi bisa convert ke bisnis. Nah, saya memang terus terang tidak akan terlalu detail yang sifatnya membuka akun ini. Kita lebih banyak saya ajarin bagaimana optimalisasi akun gitu ya. Ya contoh saya bilang ini, misal ini akun saya misalnya ya, ini saya contoh ya. Ini profile. Saya memang bukan into jual. Misalnya ini akun postingan saya misalnya nih tentang ini ya. Ini kan bisa kita share ya. Jadi ada link yang bisa kita share, copy linknya. Ya, sorry, nih copy link, ya. Ini linknya bisa kita share di Facebook, bisa di share di WA. Nah itu kelebihannya. Jadi kalau kita udah posting di Instagram supaya dilihat orang, kita bisa share di platform kita yang lain gitu ya, paham ya? Jadi sama tuh. Jadi bukan hanya di marketplace ke Facebook, dari Instagram juga bisa ke Facebook, ke Twitter juga bisa, ke LinkedIn juga bisa, atau kita email juga bisa ya. Jadi ini sekali lagi kita coba, saya kata kunci saya kalau memang mazhabnya saya itu adalah off page tadi. Jadi cross platform ya. Jadi teman-teman tadi udah kita lihat portofolionya, saya nggak akan feedback terlalu jauh, tapi paling tidak udah kelihatan ya. Jadi tadi terutama Google My Business tadi tolong diperbaikin statusnya, diposting secara reguler. Kalau memang itu bukan hanya untuk latihan, nanti yang untuk bisnis tolong dibuat lebih rapi, lebih menarik supaya orang pelanggan tuh sama seperti kita. Benar nggak? Kita kan juga kadang-kadang jadi pelanggan juga kan. Kalau layoutnya orang asal-asalan kita males gitu. Ya. Begitu juga kalau kita datang ke rumah orang, ke rumahnya kotor atau warungnya kotor, tidak tertata, pasti kita malas belanja. Nah, analoginya juga begitu. Ya. Jadi saya pikir untuk session malam ini ada pertanyaan yang lain, silakan langsung aja kalau ada pertanyaan.